Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 8 Kebumen, beliau Bapak Siddiq Wibowo Ahmad SPD MAG. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan MTS Negeri 8 Kebumen. Dan yang kami banggakan anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7, 8, dan 9 MTS Negeri 8 Kebumen. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan untuk kembali merasakan ibadah puasa di bulan ini. Semoga kita semua bisa benar-benar menjaga dan istiqomah dalam menjalankannya, sehingga menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri, keluarga, sahabat, dan saudara semua, untuk terus meningkatkan takwa dan memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua akan senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirat. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita semua untuk kembali menyucikan diri dari segala sifat-sifat tercela yang selama ini ada dalam diri kita semua, serta menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berpuasa. Sebab tujuan utama dibalik diwajibkannya puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut harus benar-benar kita jaga dan dengan benar. Semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita hindari, apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan berdosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Anak-anakku sekalian, terdapat 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dalam Islam, yaitu yang pertama, orang yang bepergian dengan radius perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar sholat. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Yang ketiga, orang tua yang tidak berdaya atau jompo. Yang keempat, wanita hamil. Yang kelima, orang yang tercekik haus
sangat haus. Kemudian yang keenam adalah wanita menyusui. Selain 6 golongan di atas, orang tidak boleh hukumnya untuk membatalkan puasa dengan sengaja dan nekat tanpa alasan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Bahkan toh sekalipun suatu saat ia mengganti atau mengqadha puasa yang yang ditinggalkan di bulan Ramadan, tidak bisa setara dengan satu puasa di bulan Ramadan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dikutip dari kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lahu lam yaqdi anhu wa in somad dahra kullahu." Barang siapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya, sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan maksud puasa qadha tidak bisa menjadi pengganti dari puasa 1 hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan, yaitu bahwa 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak sama keutamaannya dibanding dengan puasa di selain Ramadan, sekalipun puasa terus-menerus. Hal ini disebabkan dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang, sementara puasa qadha yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qadha puasa yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa setara keutamaan dan keberkahannya dengan hari-hari di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, konsekuensi yang diterima dari selain mengqadha puasa Ramadan yaitu berdosa besar karena melanggar perintah Allah. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ketika itu wajib, maka harus dilaksanakan. Dan sebagian ulama mewajibkan orang-orang yang tidak puasa itu atau yang sengaja tidak puasa Ramadan tersebut adalah membayar kafarah sebagai sanksi atas tindakannya. Kafarah tersebut sama seperti orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, yaitu melakukan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, memerdekakan budak. Atau yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Orang yang dengan nekat membatalkan puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abi Umamah taqol, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, baina ana na'imun id atani rajulani fa akhadha bidab'ayya thumma tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqi bihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman
Qultu man haula'i? Qala haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Lalu ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Anak-anakku sekalian, mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita batalkan. Jangan sampai. Karena hal itu sangat merugikan kita semua. Dan ancamannya sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari sesuatu yang membatalkan, mari kita jaga juga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Agar puasa yang kita jalani tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Adapun sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu khamsun yuftirna shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yaitu yang pertama al-ghibah, membicarakan orang lain. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga al-kadzib, berbohong. Yang keempat an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima al-yamin al-kadzibah, yaitu sumpah palsu. Anak-anakku sekalian, demikian hal-hal tentang bagaimana orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Semoga pesan-pesan ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan bagi anak-anakku sekalian, agar tidak membatalkan puasa dengan sengaja. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa Allah terima untuk bekal kita semua nanti. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.